Biar hukum bicara, kata Edward Tanur. Bapaknya Josh Ronald Tanur. Ini hubungannya dengan Andini melayang nyawanya. Apakah ini produk pendidikan yang tidak menentu, atau ya ini karena sebagai anak anggota DPR? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Siapapun yang bersalah harus dihukum, meskipun anak anggota DPR, bahkan anak presiden pun kalau bersalah harus dihukum. Ini yang terjadi di Surabaya kemarin. Andini harus hilang nyawanya karena oleh anak anggota DPR. Loh, mengapa kalimat anak anggota DPR itu dibawa-bawa padahal bapaknya tidak terlibat? Apakah ini memang efek sebagai anak anggota DPR, atau ini karena pendidikannya yang tidak bisa mengarahkan? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, mengapa ini terjadi. Masih muda tapi otaknya tidak seperti anak muda. Pertama kita baca di Kompas, judulnya polisi akhirnya pakai pasal pembunuhan dalam kasus anak DPR RI aniaya pacar. Ini setelah sekian masukan polisi dikritik, polisi Surabaya dikritik karena bukan pasal pembunuhan awalnya, tapi bla 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 bla. Selanjutnya di Detik, anggota DPR Edward Tanur minta maaf atas ulah anaknya, biar hukum bicara. Oh, ini apakah ada hubungannya? Maksudnya bapaknya itu karena anggota DPR, kemudian anaknya menjadi adikung, adikang, adikuno, atau ya memang kebetulan ada sebuah problem yang tidak bisa dihentikan terkait dengan nafsunya. Kemudian kita lihat di Kumparan, Edward Tanur muncul perdana usai kasus anaknya Ronald bunuh pacar. Mohon maaf. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir karena ini ada hubungannya kata mohon maaf. Edward Tanur muncul perdana usai kasus anaknya Ronald bunuh pacar. Mohon maaf. Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur muncul perdana ke publik usai anaknya Josh Ronald Tanur ditetapkan jadi tersangka atas kasus pembunuhan yang menewaskan Dini Sera Afrianti, 29, pacarnya sendiri. Edward menyampaikan turut berduka cita atas tewasnya Dini dan menyesalkan perbuatan anaknya. Dia mengatakan akan mengikuti kasus ini secara transparan, secara baik, tertib, dan transparan. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saya sangat berbelasungkawa, menyesal dan atas perbuatan Ronald anak saya, karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Itu kata Edward. Edward juga menyampaikan permohonan maaf atas perilaku anaknya yang menganiaya Dini hingga tewas. Dia mengaku perilaku Ronald jauh dari nilai-nilai yang pernah mereka ajarkan selaku orang tua, dan permohonan maaf sebenarnya dan penjelasan yang mendalam atas Dini. Edward berharap anaknya itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga sendiri mengingat usianya sudah dewasa. Akhirnya kata anak DPR menjadi hilang karena ada kata sudah dewasa. Di luar kebiasaan itu, dia itu tidak mencederai orang lain, tapi di si Ronald itu kan sudah dewasa, umurnya sudah 31. Jadi saya pikir apa yang sudah dia lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini tanggung jawab. Ayo kita lanjutkan. Meski begitu, Edward sebagai orang tua akan tetap memberikan dukungan kepada anaknya tersebut. Saya tidak menyangkal, dan apapun yang terjadi kepada anak saya perlu memberikan dukungan secara moral kepada dia supaya tegar dalam menghadapi permasalahan yang ada. Ini baru
Meskipun salah tetap harus disupport untuk mentalnya. Meskipun nanti hukum yang bicara. Tidak perlu lari dari kenyataan. Untuk apa? Sebagai orang yang dewasa, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Edward Tanur pertama kali menyapa publik, menyampaikan terkait dengan bela sungkawanya terhadap Andini yang harus hilang nyawanya. Tetapi kalimat yang muncul adalah pertama, mohon maaf, kedua, Josh sudah dewasa, jadi dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, apa yang disampaikan oleh Edward Tanur bahwa dia menyampaikan Josh itu adalah sudah dewasa, dia sudah bisa berpikir dan harus mempertanggungjawabkan sendiri. Itu ada benarnya, karena memang sudah mempunyai taruhlah kewajiban, hak dan kewajiban, atau dia sudah tahu tentang hukum. Jadi di sini adalah di satu sisi Edward benar bahwa dia harus bertanggungjawabkan, tetapi di sisi yang lain pasti banyak orang lain, loh ini akan lari tanggung jawab ya. Kan yang muncul, yang pemberitaan sering terjadi adalah anak anggota DPR. Tapi di sisi yang lain Edward mengatakan dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Nah, di sini kalau menurut saya harus balance antara Josh anak anggota DPR dan Josh sebagai orang dewasa. Sehingga kalimat Josh harus mempertanggungjawabkan sendiri dalam bahasanya Edward itu benar. Tapi tidak boleh Edward Tanur selanjutnya lari dari tanggung jawab. Tetap sebagai orang tua harus memberi support semuanya. Meskipun nanti pada akhirnya mungkin keputusannya tidak mengenakan, tetapi harus disupport. Minimal menghadapi proses persidangan. Apakah memang ada proses yang disengaja atau khilaf pada waktu itu, atau karena merasa sebagai anak anggota DPR? Ini yang menjadi analisa yang kedua. Jadi kita paham ya, di Indonesia itu sering mendengar kalimat kere munggah balik. Ketika seseorang terjadi perubahan dalam dirinya, taruhlah terkait dengan penghasilan, jabatan dan lain sebagainya, maka terjadi perubahan terhadap dirinya. Kalau bukan dirinya, maka pada anaknya. Anaknya bisa berubah dari orang yang biasa menjadi orang yang, mohon maaf, sombong, orang yang besar kepala, orang yang terlalu mengandalkan orang tuanya. Kere munggah balik ini adalah hal yang harus dilawan dan harus disingkirkan supaya tidak terjadi lagi. Tetapi apakah ini terjadi pada Josh, yang mana Josh Ronald Tanur yang sekarang ini masih umur 31 tahun itu selanjutnya berani melakukan sebuah perbuatan yang kalau di mata hukum sangat tidak baik, sangat melanggar hukum. Tapi di sisi yang lain dia sebagai ini loh, aku anak anggota DPR. Itu kan, nah kalau menurut saya di sini adalah kalimat kere munggah bale itu perlu dibuka untuk semuanya, bahwa anggota DPR itu bukan sebuah jabatan, tetapi ini adalah sebuah perwakilan. Karena yang sering terjadi di Indonesia seperti anggota DPR itu adalah sebuah jabatan yang mentereng. Misalkan seperti bupati, gubernur, sepertinya sesuatu, padahal sebetulnya kalau kita ngomong kepemimpinan itu adalah abdi, pembantu dari masyarakat. Ini yang salah kaprah yang ditanamkan Belanda. Loh, kok menyalahkan Belanda? Bukan. Ini yang ditanamkan dahulu dan kemudian sampai sekarang belum hilang. Dan yang terjadi adalah itu mungkin juga terjadi pada kalian ya. Kalian yang anaknya orang yang mempunyai jabatan, mempunyai pangkat, akhirnya menjadi lebih saenake dhewe dibandingkan dengan mereka yang anaknya orang biasa. Sehingga
kritik pedas terhadap siapapun yang mendapatkan jabatan atau membawa amanah sebuah jabatan untuk evaluasi diri supaya anaknya itu tidak merasa taruhlah seperti Josh Ronald Tanur. Kemudian yang ketiga, apakah ini ada hubungannya dengan pendidikan kita? Sebetulnya kalau kita ngomong pendidikan kita, apalagi di zaman sekarang Merdeka Belajar, itu adalah sebuah proses bagaimana pendewasaan dengan sebuah kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing pelajar. Dan sekarang dalam proses belajar itu adalah sangat tergantung pada kemampuan masing-masing. Kalau ngomong Josh Ronald Tanur memang bukan produk dari Merdeka Belajar, tapi proses pelajaran sebelumnya. Tetapi di sini adalah dunia pendidikan harus melek bahwa sikap itu perlu ditanamkan di setiap anak. Jati diri bangsa itu perlu. Begitu juga terkait dengan anggah ungguh ataupun hal yang positif yang sementara ini sebagian anak elit itu sepertinya tidak peduli. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan tidak keadilan. Jadi kalau menurut saya tamparan keras kepada semua elit kita, pemimpin ataupun wakil rakyat, bahwa jabatan itu disalahgunakan. Artinya, padahal seharusnya dengan jabatan itu memberi contoh yang baik. Ini perlu evaluasi diri ya, kalian semuanya ya, khususnya yang anak pejabat ataupun yang punya jabatan, supaya nanti anak kita semuanya tidak terlena dengan jabatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, dunia pendidikan pun juga tidak boleh dininambukan ke sana. Maksudnya dalam dunia pendidikan equal itu perlu ditampilkan, dan dengan Merdeka Belajar bahwa saling menampilkan gotong royong, menampilkan tepos seliro itu perlu, supaya tidak ada yang merasa kelas lebih tinggi. Kasta kelas di kita itu kan sudah dilawan semenjak Indonesia merdeka. Kemudian yang terakhir, sebuah catatan besar, anak kita adalah emas kita, tetapi anak kita akan menjadi bencana kalau kita tidak bisa mengarahkan. Kalau kalian sibuk dalam dunia kerja kalian atau dunia profesi kalian, maka kemungkinan akan dikecewakan sang anak atau generasi selanjutnya. Itu tidak cukup pada anak secara struktural, tapi anak secara yang lainnya, maksudnya ya anak itu generasi sesudah kita semuanya, bukan cukup pada anak secara biologis saja, tapi anak-anak generasi sesudah ini, kalau kemudian mereka ternabuhkan dengan suasana kita yang seakan-akan lebih, maka akan membahayakan. Semoga segera terselesaikan, Josh Ronald Tanur segera mendapatkan sebuah pengadilan yang benar, tidak ada penyelewengan. Edward Tanur sang ayah juga harus mendukungnya, meskipun juga mendukung dalam artian untuk mencari kebenaran, dan juga tetap memberi support kepada Josh Ronald Tanur untuk berani menghadapi sebuah kenyataan. Dan kita juga sangat berbelasungkawa terhadap ini, meskipun mungkin ini adalah tidak diharapkan semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.